jangan partai hanya jadi pajangan. Lalu tiap tahun atau tiap musim atau tiap periode atau tiap 5 tahun dia berkontestasi, tapi kemudian hasilnya adalah tinggal nama. Nah, PDI Perjuangan, bagi PDI Perjuangan, kekuatan yang dibangun ini mesti harus melahirkan para pemimpin-pemimpin baik nasional, pemimpin provinsi maupun pemimpin di kabupaten kota atau pemimpin daerah yang harus berkualitas. Halo Clicker, selamat datang dalam podcast Basudara, berbagi arti dan cerita. Perkenalkan, Beta Jennifer Helena dalam podcast perdana Klik Maluku. Di episode spesial yang pertama ini, bersama Beta, Katong akan berbincang tentang sesuatu yang sangat penting menjelang tahun politik berikutnya, yaitu bagaimana partai politik menyiapkan kekuatan dari akar rumput dari desa untuk menghadapi pemilu 2029. Dan hari ini tidak kalah spesial, Katong kedatangan sosok yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku periode 2025 sampai 2030, seorang politisi senior yang dikenal humanis, tegar, dan visioner. Bapak Ben-Hur George Watubun atau yang akrab disapa Bung BGW. Betul. Halo, selamat datang Pak Ben-Hur. Senang bisa bertemu dengan Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Sebelum Katong melanjutkan ke Katong tema dan juga pertanyaan-pertanyaan, Beta mau izin dulu Pak, apakah punya sapaan akrab atau panggilan akrab untuk Bapak biar Katong podcast ini lebih asik ke depannya? Panggil Beta BGW saja. Ben-Hur, BGW, Pak BGW aja. Pak BGW aja biar lebih gengsi juga. Boleh. Baik. BGW boleh. Baik. Oke Pak BGW berarti ya panggilnya. Kita akan membahas tema menyiapkan mesin partai dari desa, strategi pemenangan PDI Perjuangan di 2029. Mau langsung saja pada pertanyaan pertama ya Pak? Pokoknya sudah siap? Saya ini TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pastinya Pak. Baik, setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, kira-kira apa visi besar yang Bapak bawa untuk 5 tahun ke depan? Visi saya satu saja. Menangkan kekuasaan di 2029, karena sesungguhnya hakikat politik itu kekuasaan. Dan kita kemarin dalam seluruh proses politik 2024 kemarin ya partai ini telah meneguhkan kekuatan yang kuat, dan tentu ada kemenangan yang kami raih. Dari dulunya itu total suara provinsi 145 lebih, dia menjadi 266.000 tidak salah. Dan itu sebuah peningkatan yang signifikan. Dulu itu kita 2019 itu PDI Perjuangan meraih 7 kursi di parlemen atau di DPRD Provinsi Maluku, tapi di 2024 kita meraih 8 kursi. Jadi itu bagi banyak orang penambahan 1 kursi itu sesuatu yang biasa dalam politik. Tapi bagi PDI Perjuangan saya kira ini sebuah prestasi yang tidak sedikit. Karena penambahan 1 kursi itu bagi PDI Perjuangan, tapi juga tentu bagi partai lain, itu sesuatu yang dicapai dengan darah dan air mata lah, saya kira gitu. Itu satu. Yang kedua, kita dulu total kursi Provinsi Maluku untuk kursi provinsi, pusat, dan kabupaten kota itu sebanyak 37 ya. Kemudian dia meningkat 10 kursi jadi total 47 kursi. Jadi itu artinya bahwa sebenarnya ini capaian-capaian yang patut kami beri apresiasi, karena kekuatan yang dibangun ini adalah menciptakan lingkungan partai yang betul-betul hijau. Artinya lingkungan partai yang orang melihat itu ada, memandang juga dengan baik, ketika dia berada di rumah partai juga merasa memiliki. Bahkan semua hal yang menjadi kekuatan kita itu kita lakukan dengan cara dan rasa yang betul-betul menjadikan partai ini milik bersama. Sebab kalau tidak, maka jangan partai hanya jadi pajangan. Lalu tiap tahun atau tiap musim atau tiap periode atau tiap 5 tahun dia berkontestasi, tapi kemudian hasilnya adalah tinggal nama. Nah, PDI Perjuangan, bagi PDI Perjuangan, kekuatan yang dibangun ini mesti harus melahirkan para pemimpin-pemimpin baik nasional, pemimpin provinsi maupun pemimpin di kabupaten kota atau pemimpin daerah yang
harus berkualitas. Dan bukan saja dari aspek kualitas tapi kuantitas, jumlah itu juga menentukan. Bicara politik ini kan soal hasil. Jadi kita tidak bicara soal kami kerja begini tapi kami ditikung begini, kami kerja begini tapi kami tidak mengalami sesuatu. Politik is politik dan politik itu soal hasil. Jadi apapun yang terjadi, hasil akhir yang dicapai itu adalah sebuah resultan daripada kerja-kerja yang telah kita lakukan, dan bagi PDI Perjuangan kita syukuri. Karena apa? Seluruh kader simpatisan dapat berkontribusi dengan baik kepada partai ini. Saya kira itu yang paling penting. Baik, jadi bisa dirangkum visi besarnya ini dari hasil-hasil kerja itu kemenangan dan juga membuat PDIP Perjuangan sebagai kekeluargaan rumah, begitu Pak? Bagi seluruh keluarga, artinya begini, filosofinya orang kalau melihat PDI Perjuangan ke depan, orang datang ini rumahnya sendiri. Ya selanjutnya terserah Anda, apakah Anda melihat, rakyat melihat bahwa ini cocok atau tidak, tapi ya kesan yang kita tampilkan ke depan itu seperti itu. Partai ini kami ada dua hal penting yang harus kami rebut. Satu, wong cilik, karena partai ini rohnya itu roh rakyat kecil, dan dalam perkembangan kita mengalami pergeseran, tapi ini mesti kita kembalikan lagi sebagaimana perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa wong cilik itu adalah segala-galanya. Dan yang kedua apa? Ada Gen Z. Gen Z itu yang harus kita lihat. Makanya, Gen Z. Nah, itu jadi Gen Z itu yang paling penting. Makanya struktur yang saya pimpin 2025-2030 ini, itu kita mengkomparasikan ada kader senior, ada muda, ada perempuan yang memenuhi 30%. Struktur DPD Perjuangan posturnya 25 orang atau 25 person dengan 8 perempuan, karena harus memenuhi syarat 30%. Kalau kita hitung itu ya 7,5, kita bulatkan 80. Dan ada Gen Z yang 20% di sana. Supaya paling tidak ya potret PDI Perjuangan ke depan itu harus melirik basis-basis anak-anak muda dan juga keterlibatan mereka, supaya mereka diberdayakan dan punya sense of belong terhadap PDI Perjuangan ke depan. Baik, sangat menarik. Gimana? Pasti menarik visi Bapak ke depannya, apalagi Jen sangat tertarik pada visi Bapak untuk melihat Gen Z, karena melihat Gen Z sekarang yang adalah calon-calon. Betul. Dia calon pemimpin bangsa. Kita akan persiapkan Gen Z dari sekarang, karena memang dengan perkembangan era teknologi seperti sekarang ini, kita melihat kecenderungan anak-anak muda itu, dia kalau dalam pemanfaatan situasi baik teknologi maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin untuk mereka ini ya harus punya legasi terbaik yang mereka titipkan di hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Karena ya peran anak-anak muda itu paling penting. Hari ini ya kita ini mengibaratkan seperti ini ya, kita student today, leader tomorrow. Jadi kita belajar hari ini, kita harus menjadi pemimpin besok. Nah itu kira-kira filosofinya seperti itu. Jadi mereka ini harus direkrut dengan baik, supaya anak-anak muda itu kita beri peran dan kesempatan, mereka akan tampil. Itu perbuatan-perbuatan baik yang terus-menerus partai lakukan. Saya mau sampaikan pada gimana? Clickers. Oh, pada Clickers. Ya, saya mau sampaikan pada penonton atau Clickers bahwa PDI Perjuangan ini strategi konsolidasi kita itu kita harus dari desa. Dan karena Ibu Ketua Umum telah menitipkan bahwa wong cilik itu pilar utama untuk kemenangan partai. Dan jangan sampai melupakan sejarah wong cilik. Karena itu kali ini kita memulai dari desa. PDI Perjuangan itu memiliki 1.177 ranting dari 1.248 desa di seluruh Maluku. Itu artinya kurang lebih 94% lebih kita sudah capai kepengurusan di tingkat basis atau desa. Itu artinya apa? Desa itu harus dijadikan sasaran penting, sekalipun memang ini butuh proses kontinuitas. Artinya kita ulang-mengulang ke desa dan dengan proses dan strategi kita
untuk menjangkau rekan-rekan struktur kita di bawah, kita memberi penugasan dan kita keroyok bersama supaya itu dia menjadi bekal penting. Apa yang kita tanam di hari ini mesti harus kita petik di 2029. Dan orang lain boleh berpikir acara seremonial yang lain atau partai politik yang lain masih berpikir perdebatan dan segala macam, tapi saya telah mengkampanyekan dalam pidato perdana saya. Partai ini berpikir besok kita raih kursi berapa. Ya, dengan kursi 8 ini kita harus capai angka 10. Kita tidak boleh muluk-muluk dan kita tidak boleh membangun optimisme semu bahwa ini kita tidak akan capai. 8 naik 9 kita bersyukur, tapi 8 naik 10 itu puji Tuhan. Alhamdulillah kita itu capaian-capaian luar biasa. Dan saya kira tidak mungkin tidak kalau kita semua bekerja. Dan 3 hal yang saya pesankan kepada kader tersebut struktural partai dan juga anggota fraksi, bahkan kita punya kader-kader partai di eksekutif, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama persatuan, ya soliditas itu yang paling penting. Yang kedua, jangan sampai ada perpecahan, dan yang ketiga itu masalah pengelolaan keuangan partai. Jadi 3 hal penting ini kalau kita lakukan secara transparan, orang akan merasa wah partai ini betul-betul dia open management. Apalagi ISO 9000 di Jakarta oleh DPP PDI Perjuangan kan sudah diraih. Jadi artinya standar organisasi, ya, International Standard Organization, itu PDI Perjuangan meraih, dan itu mesti harus dia menular ke bawah supaya kita lakukan. Jadi merdeka itu jangan hanya di pohon, tapi harus mendarat sampai ke akarnya. Makanya Ketua Umum memesankan kita betul-betul harus bonding dengan rakyat. Jadi saya mau sampaikan kepada klikers, ya. Nah, kita PDI Perjuangan itu harus bonding dengan rakyat. Makanya saya instruksikan pada fraksi, provinsi maupun kabupaten kota, Anda harus menyatu dengan rakyat. Kalau tanpa menyatu dengan rakyat, ya jangan berharap kita menang. Kalau kita menyatu dengan rakyat, saya percaya mengurai dan mengatur skema kemenangan ke depan ini sesuatu yang tidak mudah, pasti gampang. Terima kasih. Jadi dari penjelasan Bapak sebelumnya sudah menyinggung soal basis desa, benar Pak? Ya, betul. Jadi menurut Bapak, apa pentingnya sih, seberapa penting basis desa dalam peta kekuatan politik PDIP Perjuangan menuju 2029? Desa itu dia sebenarnya kita ingin jadikan dia itu beranda terdepan konsolidasi partai. Artinya kita tahu bahwa orang juga ada di kota, kita tidak memungkiri itu. Tapi kelurahan, desa, dusun itu kan sesuatu yang persepsi yang sama. Jadi kita artinya kita harus turun ke bawah sebetulnya. Jadi desa itu dia memberi makna bahwa jangan kita berdiam di kota, jangan kita berdiam di belakang meja saja, tapi kita harus turun menyatu terus. Dan ini saya instruksikan tegas. Kalau mau kita raih di atas 8 kursi, di kursi provinsi, mau 9, 10, kalau ada rezeki jauh lebih baik, maka tidak ada pilihan konsolidasi. Jadi kita sudah selesai. Saya misalkan kita sudah konverda, sudah selesai. Dan 3 konvercap, SBB, Kota Ambon, Maluku Tengah sudah selesai. Tertinggal 8 kabupaten kota lagi. Maka kita lakukan secara berjenjang, partai akan turun ke bawah, terus untuk melakukan konvercap. Nanti partai di tingkat kabupaten akan turun lagi ke kecamatan, dan itu DPD harus ada. Nah, saya dan seluruh fungsionaris saya harus hadir. Kami harus hadir, dan kami ingin memastikan bahwa kegiatan itu jangan hanya dipusatkan di pusat-pusat pemerintahan. Maka desa adalah salah satu tujuan utama atau objek di mana kita harus hadir. Kalau kita tidak hadir di desa, orang tidak merasakan PDI Perjuangan itu seperti apa. Karena kita ingin menghilangkan kesan, ya. Apalagi politik ini memang butuh biaya yang tidak sedikit. Tapi jangan tiba-tiba bahkan lalu ada transaksi politik. Tapi kita siapkan bekal di hari ini supaya ke depan orang melihat, oh ya betul, itu PDI Perjuangan. Nah, itu betul PDI Perjuangan. Kalau orang melihat partai apa, ya benar. Kalau merah kepala banteng, itu PDI Perjuangan. Jadi seperti itulah yang kita ingin membangun kesan. Makanya saya jelaskan pada Dejan dan Klikers semua, ya, jumlah struktural kita di hari ini, ya, di hari ini
jumlahnya 13.569. Itu jumlah yang tidak sedikit. Dan itu bukan kerja seseorang, itu kerja konsolidasi dari seluruh pihak, dari 11 DPC, saya mulai dari DPP, dari DPD yang terdiri dari 25 orang, dari 11 DPC, kemudian turun dari pengurus anak cabang yang jumlahnya 119. Itu hampir di seluruh kecamatan itu. Ada pengurusnya, dan desa yang tadi saya sampaikan 1.177 ranting, atau dari 1.248 desa atau 94%, dan 300 anak cabang. 300 anak cabang. Jadi seluruh anak cabang itu kan terdiri dari dusun-dusun atau ada RT-RT yang kita bangun anak cabang di sana. Nah, itu artinya ya kita bayangkan kalau satu orang membawa 10 sampai 20 orang, itu kerja yang mudah, dan disitulah letak gotong royong PDI Perjuangan itu di situ. Betul, terima kasih banyak Pak. Jadi desa sebagai beranda terdepan dan desa adalah salah satu tujuan utama bagi PDI Perjuangan. Ya. Kita lanjut. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya, berarti harus apa PDI Perjuangan, PDI Perjuangan. Siap, dikoreksi Pak. Selanjutnya, apa pelajaran terbesar dari pemilu 2024 yang menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi PDI Perjuangan di Maluku, Pak? Kalau legislatif hampir orang tidak. Ya, kalau ada permasalahan pun itu orang tidak mempedulikan, tapi kita dikeroyok. Ya. Ketika pilpres dan pilgub itu saya lihat banyak sekali. Dan itu semacam pengelompokan sebuah kekuatan besar yang dia ingin menghadang PDI Perjuangan. Tapi ya saya lihat apapun tantangannya, kita ini sejak saya pimpin 2 tahun terakhir, ya dari sejak tahun 2023 sampai dengan 2025, ya saya juga digempur oleh mantan ketua saya. Ya saya tidak mempersilahkan, tapi ini fakta yang saya sampaikan. Saya digempur dari berbagai sisi. Tapi satu saja, satu kita solid, 2 jangan kita tercerai-berai, dan yang ketiga pengelolaan keuangan itu transparan sehingga teman-teman pada level bawah itu merasa memiliki. Apapun kecil besar keuangan partai itu mereka harus tahu, sehingga ya ketika mereka bergerak dengan daya sendiri atau dari partai atau sumber-sumber daya yang lain, saya kira ada sinergi kualitatif di antara seluruh kader sehingga dia bekerja tidak merasa beban. Kayak ada seseorang yang memanfaatkan dana saja dan orang lain tidak, partai tidak. Dia bawa ke pimpinan saya minta untuk hal ini jangan sekali-sekali terjadi. Kita harus transparan soal keuangan sehingga ya kader-kader kita juga merasakan kecil besarnya di sana, sehingga semakin menguatkan jiwa kegotong royongan kader itu supaya dia tetap bekerja dengan baik. Pak, jadi tetap solid, tidak terpecah belah, dan manajemen keuangan yang paling penting. Betul sekali. Baik. Masih ada banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Baik, selanjutnya banyak yang mengatakan bahwa kekuatan PDI Perjuangan adalah akar rumput. Bagaimana strategi konkret untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat anak ranting, Pak, ini di desa-desa Maluku? Ya, jadi saya kan tadi sudah jelaskan, akar rumput itu sudah desa dusun, dan kita punya struktur sebanyak 13.569 itu di luar badan dan saya partai ya. Kami ada punya BSPN, Badan Saksi Pemilu Nasional. Kami ada punya relawan pro demokrasi, Repden. Kami ada punya Banteng Muda Indonesia, dan banyak lagi sayap-sayap partai yang lain, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, dan banyak lagi teman-teman dari badan-badan lain yang juga ikut membantu partai ini sebagai infrastruktur dan suprastruktur partai yang kita miliki, dan tentu ini semua harus diberdayakan secara baik. Saya merasa bahwa dalam pilihan politik PDI Perjuangan, kenapa wong cilik itu? Karena wong cilik itu ada di desa. Wong cilik itu orang-orang marhain, orang-orang jelata, orang-orang yang ada di desa yang ya mereka mengidam-idamkan apa yang mesti harus kita hadirkan sebagai bentuk perjuangan kita kepada mereka. Makanya ya strategi kita adalah strategi akar rumput, dan akar rumput itu sama dengan wong cilik. Akar rumput itu sama dengan pengurus-pengurus ranting.
Nah, mereka itu yang bekerja untuk mengkonsolidasi, menghimpun kekuatan rakyat yang berada di akar, di rumput atau di basis-basis itu, supaya mereka lebih memiliki PDI Perjuangan sebagai salah satu dari partai politik atau kekuatan politik yang mereka percayai membangun dan juga menghadirkan apa yang diimpikan oleh rakyat kepada rakyat itu sendiri. Saya kira itu. Baik Pak, jadi strategi konkretnya nih anak-anak ranting di desa-desa Maluku menghimpun kekuatan rakyat. Menghimpun. Mereka itu diberdayakan supaya juga mereka menghimpun. Nah, cara memberdayakannya, jenjang kepengurusan partai itu juga kita harus lihat. Tidak boleh, nah, kita misalkan kalau saya ambil contoh Hunut ya. Terjadi kebakaran, OPD Perjuangan hari pertama. Walaupun kita tidak mengkampanyekan itu secara luas, tapi ya, simpul-simpul partai di sana kita lihat di luar. Nah itu seperti itu. Banyak hal yang lain. Bahkan sampai dengan hari ini PDI Perjuangan masih terus konseren untuk menyuarakan ketimpangan-ketimpangan di daerah. Saya kira kayak visi gubernur yang menyatakan meritokrasi birokrasi, PDI Perjuangan sambil berjalan kita mempertanyakan cara meritokrasi itu sampai di mana. Apakah betul-betul ideal sama dengan yang dikampanyekan? Jadi antara nilai dan ekspresi nilai itu harus kita uji. Jangan sampai bicara nilainya beda, ekspresi nilainya beda lagi. Nah itu begitu. Baik. Apakah Bapak ada rencana untuk membentuk atau merevisi sekolah partai di tingkat daerah untuk kaderisasi politik yang lebih sistematis? Benar. Bagian ya, dari clickers. Di pusat itu namanya sekolah partai. Sekolah partai itu ide partai politik itu PDI Perjuangan. Nanti baru yang lain-lainnya saya rasa ikut-ikut. Dan sekolah partai kita di daerah ada. Sekalipun bangunannya tidak ada, tapi penjelmaan dan makna daripada kegiatan sekolah partai itu kita terus-menerus lakukan. Pengurus periode lalu kita lakukan pembelajaran, kaderisasi, dan itu yang ditangani oleh bidang ideologi dan kaderisasi. Dan kita lakukan. Ada kaderisasi dasar, madya pertama, madya, dan kaderisasi tingkat lanjutan. Jadi orang selalu menilai apakah wong cilik ini mereka ya, direkrut tapi mereka tahu apa-apa atau tidak. Saya bilang ya jangan salah, PDI Perjuangan ini cara merekrut kader itu spesialnya pasif dan aktif. Kita combine atau kita komparasikan itu. Jadi misalkan kita telah rekrut, kita lakukan kaderisasi supaya mereka merasa bahwa oh iya, partai ini tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kampanye dan tidak, tapi dia mengajarkan nilai-nilai ideologi demokrasi, partisipasi publik, ya dan lain-lain. Kan itu seperti itu yang kita lakukan dan PDI Perjuangan terus-menerus melakukan. Di periode kemarin hampir semua cabang itu kita lakukan di tingkat kabupaten kota. Dan ke depan ini juga menjadi salah satu program strategis bagi PDI Perjuangan untuk kita tetap didik kader-kader ini supaya kader-kader ini punya pengetahuan sumber daya yang jauh lebih baik. Baik Pak, terima kasih. Jadi bukan hanya merekrut tapi juga aktif dalam melakukan kaderisasi, nilai-nilai ideologi dan sebagainya. Kan ada waktu rekrutmen. Biasanya itu struktur diberi jatah berapa, anggota DPR diberi jatah berapa, termasuk saya misalkan. Saya struktur harus berapa, ketua DPR berapa. Dan itu tugas-tugas konstitusional kita. Untuk kita harus rekrutmen kader sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian lalu kita lakukan pendidikan kader. Pendidikan kader itu kita isi dengan pemahaman ideologi, kemudian pemahaman PDI Perjuangan, cara berpartai, cara berdemokrasi, ya, supaya jangan kita alergi. Karena ya seperti begini, tapi PDI Perjuangan itu ada partai yang tidak pernah melaksanakan konferda dan tinggal hanya memutuskan siapa ketua. Tapi PDI Perjuangan tidak. Dalam setiap periodisasi 5 tahun, kita tetap melaksanakan itu. Supaya partisipasi publik itu terjadi. Maka ya tidak heran kita bekerja dan saya sebagai ketua DPD, saya didukung hampir 118 PAC dari 119, berarti hanya satu PAC yang tidak dukung saya. Ya walaupun tidak dukung itu keluarga saya, jadi saya merasa ya aman. Dan itu artinya
tingkat pengenalan kita ke bawah itu kita terus menerus galakan. Bukan saya saja, teman-teman kepengurusan yang lain. Teristimewa Gen Z, mereka akan ada forum tersendiri untuk mengkaji apa kira-kira gagasan mereka dalam bentuk program dan kegiatan, lalu nanti dilaksanakan. Sekalipun di PD Perjuangan masing-masing pembidangan itu sudah ada, sehingga masing-masing fungsionaris atau personil yang tadi dipercayakan, mereka harus membangun program atau mereka harus merancang program mereka, dan kemudian kita putuskan dalam rapat kerja untuk kita laksanakan dalam kurun 1 tahun dan seterusnya sampai dengan masa priorisasi kita. Baik Pak, ini masih terkait anak muda nih yang cenderung skeptis terhadap politik. Yes. Ya, sudah banyak sekali Bapak jelaskan tentang Gen-Z dan juga PD Perjuangan. Apakah PD Perjuangan Maluku berencana menarik anak muda desa agar mau terlibat aktif, Pak? Pas, kita punya 20% Gen-Z di pengurus DPD. Tugas mereka itu. Artinya mereka dengan kepelbagaian karunia ya, atau punya kelebihan-kelebihan tertentu yang mereka miliki, itu yang kami ingin untuk mereka ada dalam satu forum bersama dan mereka merumuskan dengan baik kegiatan-kegiatan yang menarik anak muda. Nah, anak muda bukan saja di kota, anak muda di desa, karena per hari ini seluruh alat komunikasi yang sifatnya digital itu bukan saja di kota, sudah sampai di desa, dan itu telah digalakkan dengan baik. Kenapa tidak? Kita harus memulai dari desa. Di kota ini kita bicara memberi pengertian itu enak lah, tapi kalau di desa kita terus menerus dan tidak boleh bosan. Makanya kami perintahkan kepada fraksi harus bonding dengan rakyat, menyatu dengan rakyat. Itu jauh lebih penting supaya kita bisa lihat jeritan mereka, kita bisa menangkap apa perasaan mereka, harapan mereka, aspirasi mereka, dan kita perjuangkan. Tentu kita bicara ini ideal, tapi partai dengan 8 kursi di DPRD yang menguasai parlemen ini, kami berharap produktivitas mereka dan keterampilan politik mereka ini juga harus kita betul-betul dorong sehingga mereka mampu untuk berjuang dari dapil-dapil mereka masing-masing. Selain berjuang untuk kepentingan bersama, tapi jeritan-jeritan rakyat di dapil-dapil mereka itu harus mereka sampaikan dan kita perjuangkan secara bersama. Baik Pak, jadi aktif dan terus-menerus mendengar suara rakyat. Ya, betul. Baik, Pak Ben-Hur, saya ingin mengutip isi pidato Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, pada acara Konferda PDIP Provinsi Maluku dan Konversyap 3 Kabupaten Kota kemarin, yang memaparkan pesan Ibu Ketum Megawati mengenai strategi geopolitik Bung Karno, khususnya bagi Maluku sebagai wilayah maritim strategis Indonesia. Terkait hal ini, bagaimana PDIP menindaklanjuti dan mewujudkan visi besar ini, Pak? Kita kemarin dalam sikap, terus dalam garis-garis kebijakan yang telah kita putuskan, kita telah mengintegrasikan apa yang menjadi harapan Ibu Ketua Umum dalam bentuk kebijakan partai. Jadi seluruh kepentingan dan keberpihakan bahkan kebijakan yang dilakukan dalam program PDI Perjuangan itu mengakselerasi kepentingan maritim, itu maksud. Ya, saya ambil contoh misalkan, ya kita akan bekerja sama dengan Unpati atau kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga NGO, juga dengan pemerintah. Kita ingin untuk memasyarakatkan ide ini karena memang ya dari dulu itu Bung Karno berpesan bahwa mestinya untuk membangun poros maritim dunia itu Maluku ini yang menjadi salah satu tolak ukur utama dalam proses pengembangannya. Dalam faktanya ya kita melihat hal ini masih mengalami banyak ketimpangan, bahkan ya kebijakan-kebijakan afirmasi juga belum tersentuh dengan baik. Kebijakan negara terhadap rakyat, ya rakyatnya di Maluku sendiri belum terlihat, ya misalkan peningkatan terukur yang kemudian ya belum dilakukan secara baik karena ada transshipment di laut. Kebijakan itu harus dikembalikan karena kapal yang menangkap di laut harus sandar dulu di pelabuhan di sini supaya apa? Dia ada punya kontribusi kepada daerah. Kalau dia hanya memindahkan muatannya di tengah laut, maka bayangkan seberapa rugi daerah ini. Ya, ikan ini tidak punya marga, tapi semua ikan ini hampir sebagian besar ambil di Maluku. Kemudian
dia dijadikan label di Surabaya, di Manado, di mana-mana. Padahal Maluku ini sebagai pusat perikanan tangkap di Indonesia, bahkan di dunia, kita harus galakan sehingga ke depan itu ekspor ke Cina, ekspor ke Jepang, Korea, dan kita harus lihat itu sebagai konsekuensi logis dari perjuangan kita. Selain itu proses penelitian di lembaga-lembaga oceanografi, ya, juga kita dorong BRIN di daerah untuk melakukan proses penelitian dengan baik. Kita lihat ada perusakan pulau-pulau kecil, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Banyak pulau-pulau kecil yang sudah mulai dieksploitasi secara sembarangan, ya, bahkan pemerintah tidak memperhatikan itu, padahal undang-undang ini dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, kita harus berjuang sehingga jangan sampai kerusakan terjadi di Wetar, di Kei, di Buru, di Seram, ya, di Tanimbar, di mana-mana. Jadi daerah kita hanya ada 40 besar: Wetar, Yamdena, Seram, dan Buru. Sisanya itu pulau-pulau kecil. Nah, kalau dengan demikian maka atas nama undang-undang tidak boleh dilakukan eksploitasi tambang di daerah-daerah itu. Dan saya kira pemerintah wajib memperhatikan, dan ini concern PDI Perjuangan untuk menolak betul-betul kegiatan eksploitasi yang merusak pulau-pulau kecil. Benar, berjuang untuk Maluku sebagai tolak ukur utama maritim. Benar. Betul. Baik Pak, apakah sudah ada program konkret untuk mencetak kader muda potensial dari desa agar siap bertarung di level kabupaten atau provinsi di tahun 2029 nanti? Di hari ini PDI Perjuangan berpikir ada capaian kursi untuk merebut kekuasaan di tahun 2029. Baik. Karena itu, kader yang ada di kota, mereka harus berpartisipasi. Dan kita ke depan nanti, kita open manajemen terkait dengan pembukaan seleksi terhadap calon-calon anggota legislatif. Tentu kita kedepankan kader-kader kita, tapi juga ada kader bangsa. Misalnya dia tokoh masyarakat, dia kiai, atau dia pendeta, atau dia pengaruhnya di bidang keagamaan, di bidang adat, dan lain-lain. Saya kira pada gilirannya kita harus rekrut dengan baik. PDI Perjuangan ini punya sejarah, ya, dari sejak reformasi sampai sekarang, itu ada 3 daerah yang tidak menempatkan kursi, atau tidak ada kursi dari wakil dari PDI Perjuangan. 1 Sirimau 2 itu Lehitu Barat, 3 itu Huamual Depan, ya. Dan di bawah kepemimpinan saya, khususnya untuk penempatan wakil rakyat, 3 daerah ini telah atau sudah ada orang yang mewakili, sudah ada kader yang mewakili. Itu artinya kita langkah pertama kita desa, tapi kita juga mulai menyentuh daerah-daerah lemah, daerah-daerah lemah dalam pemenangan. Karena itu, misalkan Buru, dari dulu kita 2 kursi terus, kita akan mau tingkatkan. Seram bagian timur 3 terus kita mau tingkatkan. Maluku Kabupaten Tanimbar, yang 3 kita mau tingkatkan. Yang di Kota Tual yang 2 kita mau tingkatkan. Dan kalau daerah-daerah lain, ya pasti sudah meningkat. Ya, termasuk Kota Ambon, yang dulu rajanya yang berkuasa PDI Perjuangan, sekarang tidak lagi, kita mau kembalikan kejayaan. Jadi ada program konkret untuk mencetak kader muda potensial dari betul, desa. Pasti itu. Pak, BGW, PDI Perjuangan dikenal sebagai partai dengan mesin politik yang kuat. Kira-kira apa strategi utama DPD Maluku untuk mempertahankan atau bahkan menambah kursi di DPRD dan DPR RI DPR RI pada tahun 2029 nanti? Nah, makanya beberapa catatan penting kan saya sudah ulas di depan, tidak perlu saya ulang lagi, tapi yang paling penting adalah rekrutmen kader-kader kita untuk jadi calon anggota legislatif. Ya. Saya partai ini selalu memberi ruang kepada tokoh publik yang walaupun dia belum jadi kader PDI Perjuangan, tetapi dia tetap direkrut sebagai tokoh-tokoh potensial untuk harus maju, dan mereka juga sebagai bagian daripada kekuatan elektoral yang harus kita bangun. Makanya ke depan selain program itu program-program yang kita lakukan, ya, program ini kita selamatkan bumi, ya, penghijauan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, diskusi publik, kemudian
banyak hal, membela hak-hak masyarakat adat. Kemudian yang terbaru itu ada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terbaru yang pemberlakuannya 3 tahun kemudian, yaitu 2 Januari 2026. Jadi KUHP yang baru itu dia Indonesia banget, Pancasila banget. Jadi misalkan ada orang hukuman di bawah 5 tahun, dia tidak perlu masuk penjara, tapi hukumannya adalah kerja sosial. Jadi misalkan gini, kepala dinas yang korupsi, ya satu saat bisa saja dia cabut rumput ya, atau membersihkan halaman di kantor dinasnya yang dia pimpin. Jadi itu hal-hal yang dia menjadi concern PDI Perjuangan. Terus tidak lupa kaum disabilitas, dan PDI Perjuangan di DPRD itu yang menjadi penggerak utama bagi Perda ini, termasuk Perda Haji dan lain-lain. Itu PDI Perjuangan bergerak dalam diam untuk memuluskan perda-perda ini harus disahkan, dan itu sudah diberlakukan dengan baik. Kami berharap pemerintah juga jeli untuk melihat apa keputusan-keputusan tentang undang-undang atau produk hukum daerah yang ada, dan itu harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintahan di daerah supaya harus dilaksanakan. Dan itu tugas-tugas konstitusional PDI Perjuangan. Kita tadi jemu-jemu untuk melakukan itu, dan kita terus mengkampanyekan itu untuk kepentingan bersama ya. Bagaimana dengan adanya efisiensi pemotongan dana transfer ya. Dulu soal guru kontrak kita juga ikut berjuang. Kemudian sekarang P3K paruh waktu ya, saya kira itu tidak terlepas daripada perjuangan kita bersama. Dan tentu kita butuh kawan yang baik dengan partai-partai yang lain, tapi kami tidak pernah lupa bahwa kita selalu berteriak untuk kepentingan itu. Pengolahan pasar yang carut marut, amburadul, coba lihat pasar Mardika sampai hari ini orang masih berkelahi, ya, ada tarik menarik kepentingan, ada geng-geng penguasa dan lain-lain. Ya, ini semua bagian daripada pencermatan kita dan concern kita untuk harus berjuang. Karena rakyat juga tidak tinggal diam, mereka juga mengontrol PDI Perjuangan, juga mengontrol kontestan politik yang lain, dan mengontrol wakil-wakil rakyat. Jadi kami memaksimalkan itu. Kami punya kelemahan tentu ada. Dalam pilkada kemarin kami majukan hampir seluruh kader PDI Perjuangan, dan hanya 2 atau 3 orang yang lolos. Ya, ke depan ini menjadi catatan kita supaya dalam mengambil kebijakan tentu harus punya reasoning, punya pertimbangan yang betul-betul harus bisa memungkinkan kader kita tidak hanya atas nama partai lalu berjuang, tapi harus memenangkan pertarungan. Karena sekali lagi saya mau bilang, ideologi itu tidak boleh dititipkan kepada orang lain. Jadi kalau kita mau berjuang, ya partai menaruh kader di sana, kita berjuang untuk menang. Karena hakikat politik itu kekuasaan, dan kekuasaan untuk menghadirkan kembali harapan rakyat itu untuk dinikmati oleh rakyat. Baik, Pak, kembali lagi kepada rakyat. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat dinamika politik lokal Maluku saat ini? Apakah masih kompetitif atau sudah mulai terbentuk poros-poros baru menjelang pilkada dan pemilu mendatang? Saya melihat masih samar-samar ya. Yang ada dikit-dikit lah mungkin. Ya, tapi PDI Perjuangan tidak menghiraukan itu. Kami tidak menganggap kepemimpinan yang bukan dari PDI Perjuangan ini sebagai sebuah tantangan yang terlalu besar. Kami tidak melihat itu. Tapi kami melihat bahwa itu adalah bagian dari dinamika yang kita lakukan. Karena apa? Kita ini ditekan habis-habisan 2024. Dan faktanya kita tidak pernah kalah di 2024. Artinya mungkin orang bilang kita agak percaya diri ya, tapi saya kira rakyat ini punya mata, punya telinga, dan punya potret terhadap model kepemimpinan yang dibangun. Dan karena itu kita mengambil pilihan sebagai penyeimbang. Itu artinya kita kritis konstruktif. Pemerintah benar kita dukung, pemerintah salah wajib PDI Perjuangan kritik. Titik, itu tidak ada cerita. Betul. Jadi PDI tetap optimis ya Pak, melewati segala dinamika walaupun 2024 agak berat, tapi kami 2024 kemarin kan berat sekali, digempur habis-habisan. Bukan aja digempur oleh Jokowi di Jakarta,
tapi sahabat Jokowi di daerah dia gempur habis, tapi kan kami menang. Yang saya bilang tadi, kami kalah di Pilgub, runner up, dan kami kalah di beberapa pilkada. Itu aja. Tapi kalau di legislatif tidak, dan ke depan itu yang menjadi pengalaman penting. Kita harus menyiapkan kader partai, kader bangsa yang baik, yang punya rekam jejak yang memungkinkan untuk ke depan kekuasaan itu kita raih untuk sekali lagi untuk mengembalikan harapan rakyat itu menjadi kesejahteraan rakyat. Baik, Pak. Jadi saya tidak menganggap misalkan kepemimpinan gubernur kali ini bukan dari PDI Perjuangan itu tantangan, oh enggak. Tantangan di Murad itu jauh lebih keras dan lebih pelik lagi. Tapi ya kita bisa keluar, jadi kami tidak menganggap itu tantangan. Dan PDI Perjuangan ini sudah menyampaikan ke publik bahwa kalau kita menang, kemarin kalau kita menang maka visi misi kepala daerah yang kita usung menjadi visi misi daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Tapi karena ini dimenangkan oleh rekan kita, maka visi misinya menjadi visi misi kita bersama. Nah, nanti 5 tahun berikut ya kita berbeda lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita membangun satu nuansa kepemimpinan yang senantiasa melayani tapi juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik, sehingga jangan lagi terjadi gesekan antar elit politik yang jauh kemudian mempengaruhi rakyat kecil di bawah. Karena elit ini kalau berbeda tajam maka rakyatnya yang menjadi korban. Kan kita kasihan juga. Jadi yang seperti itu kita sudah mulai konsolidir dia, ya kita konsolidasikan, kita mapping atau strategi dengan baik, ya siapa yang menang itu hasil demokrasi lah. Jadi kita akan junjung tinggi, tapi kemudian karena kita punya pilihan dan ideologi yang berbeda, PDI Perjuangan pasti memastikan merebut kekuasaan legislatif. Siapa yang direkomendasikan ke eksekutif itu urusan kemudian. Apakah saya, apakah kader-kader bangsa yang lain, mereka punya kesempatan yang sama. Jadi makanya kita jangan jadi partai yang eksklusif. Kita harus membuka diri, tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk kita bisa majukan orang merebut kekuasaan dengan baik. Saya kira itu. Baik, Pak. Masih Masih banyak ya? konteks Pilkada 2009 ya. Silakan. Sudah selesai, Pak, tenang saja. Apakah PDI Perjuangan Maluku akan lebih fokus pada kader internal atau terbuka untuk koalisi dengan tokoh eksternal juga, Pak? Saya akan bilang tadi kan, dalam pola dan peta rekrutmen PDI Perjuangan itu Anda menyisihkan sekian persen untuk kader bangsa. Kader bangsa itu artinya tokoh-tokoh, ya, kader eksternal. Nah, kan kita kan sudah didik kader partai, sudah didik masyarakat menjadi kader partai. Kalau kita tidak memperhatikan mereka ya, kalian mau kemana lah, kan begitu. Nah, tetapi kita selalu memberi ruang juga untuk orang yang tidak direkrut saat ini, karena mereka misalkan punya pengaruh, kita dianggap dianggap baik dan juga punya kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui PDI Perjuangan, ya kenapa tidak? Mereka juga harus direkrut. Sudah terasa sudah sampai di penghujung pertanyaan nih, Pak. Masuk? Iya. Oke. Baik, luar biasa Pak Ben-Hur, dan banyak atas waktunya dan cerita yang sangat inspiratif hari ini. Yang disiapkan benar-benar mampu mengerahkan energi politik dari desa untuk kemajuan Maluku dan kemenangan PDI Perjuangan di 2029. Terima kasih banyak dan Clickers. Dan banyak juga buat Clickers yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode menarik berikutnya. Like, komen, dan subscribe supaya saya ketinggalan episode berikutnya. Merdeka! 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 Saya Jennifer pamit undur diri. Amato!